Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 FM Your Lifestyle. Rekan Rao masih bersama dengan Una tentunya di malam hari ini yang menemani ruang dengarkan Rao tepat informasi pukul 8 malam ya. Dan seperti biasa untuk Rabu malam itu kita ada talk show bersama dengan IAIN Kota Padang Sidimpuan. Nah saat ini sudah bersama Una salah satu narasumber kita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membawakan mata kuliah Etika Bisnis Islam, ada Bapak Muhammad Yarham MH. Boleh kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Mbak Una. Ya, gimana kabarnya di malam hari ini Pak? Alhamdulillah sehat sekali Mbak Una. Alhamdulillah. Ya, kalau tidak salah tema kita di malam hari ini adalah gadai syariah menurut hukum ekonomi syariah ya Pak. Benar. Dimana memang saat ini pegadaian ataupun menggadaikan barang lagi marak-maraknya. Teringat ekonomi yang begitu sulit ya. Jadi banyak masyarakat yang mengambil jalan untuk melakukan gadai. Ya, Oke, boleh mungkin dijelaskan terlebih dahulu Pak, kenapa Bapak memilih tema kita di malam hari ini adalah gadai syariah menurut hukum ekonomi syariah? Ya baik Mbak Una, sebenarnya apa dasar saya memilih materi kita terkait dengan gadai syariah ya pada malam hari ini, karena seperti yang Mbak Una sampaikan tadi, bahwasanya gadai syariah tentunya praktik gadai ini dari dulu sampai sekarang ini masih sangat dipraktikkan, bahkan semakin banyak ya, baik itu di pegadaian syariah, bahkan di perbankan, baik itu syariah maupun konvensional, ini tetap melaksanakan yang namanya gadai. Tapi pada malam hari ini saya akan membahas terkait dengan gadai syariah, Bu. Oke, mengingat tentang gadai syariah, mungkin masyarakat juga belum tahu ya Pak, apa itu sebenarnya gadai syariah? Mungkin bisa dijelaskan juga Pak. Oh ya Mbak Una, baik. Jadi terkait dengan gadai syariah ini kan salah satu bagian daripada fikih muamalah ya, atau bisa disebut dengan hukum ekonomi syariah. Jadi dasar daripada fikih muamalah ini jelas diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Seperti kaidah fikih al-aslu fil muamalati al-ibahah illa idullu dalilun ala tahrimiha. Jadi dalam fikih muamalah ini jelas disampaikan bahwasanya muamalah ini diperbolehkan sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Jadi terkait dengan gadai syariah, apa itu gadai syariah? Dalam istilah fikih muamalahnya ini dikatakan dengan rahan atau rohan. Itu dalam istilah fikih muamalahnya. Jadi apa ini gadai syariah? Kan ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Jadi gadai syariah ini adalah, kalau dari segi bahasanya bisa dikatakan al-habs ya. Al-habs itu adalah menahan. Bisa juga dikatakan dengan as-subut atau ad-dawam, artinya dia kekal, tetap ya, atau abadi. Maksud menahan di sini adalah menahan harta seseorang yang digunakan sebagai jaminan atas utangnya. Jadi bisa dikatakan apa sebenarnya gadai atau rohan ini adalah utang piutang yang didasarkan atau disertai dengan adanya jaminan. Nah, itulah yang dikatakan dengan rohan atau gadai syariah. Kemudian lanjut tuh ya. Iya, Pak. Terkait dengan gadai syariah ini, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah praktik yang sering dilaksanakan atau dilakukan oleh masyarakat. Ya, baik itu contohnya dia menggadaikan tanahnya, ya. Bisa juga dia menggadaikan kendaraannya, macam-macam. Kalau dahulu orang menggadaikan, misalnya pada zaman Nabi ada unta, ya, ada kambing dan segala macamnya. Baik, jadi itulah salah satu dari pengertian gadai syariah. Kalau kita lihat ya, pengertian itu banyak ya definisinya. Jadi yang kedua terkait dengan dasar hukum daripada gadai syariah. Jadi ada dasar hukumnya di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Allah berfirman, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbudah ya. Maqbudah. Jadi di sana dijelaskan, dan jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, ya, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang, jaminan yang dipegang, gitu ya.
Jadi di dalam ayat ini jelas bisa dijelaskan bahwasanya gadai ini diperbolehkan karena apa? Kalau apabila kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka adalah hendak barang yang engkau jaminkan atau sebagai barang gadai. Ini jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 282. Kemudian Nabi juga melaksanakan gadai ini, Mbak Una ya. Gadai ini adalah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, di mana pada hadis dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwasanya ia berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. Berarti dari hadis ini jelas, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahih ya, bahwasanya ini jelas praktik gadai ini sudah dipraktikkan oleh Rasulullah, di mana dia telah menggadaikan baju besinya bahkan kepada seorang yang beragama Yahudi. Ya. Jadi dasar hukum daripada rohan atau gadai syariah ini jelas, itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi. Baik, Mbak Una, lanjut ya. Kemudian apa sebenarnya rukun ya daripada gadai syariah ini? Jadi kira-kira apa yang harus dipenuhi ketika kita ingin menggadaikan? Kan kira-kira seperti itu, Mbak ya. Yang pertama adalah di mana menurut jumhur ulama rukun gadai itu ada 4 atau mayoritas ulama. Yang pertama itu ada namanya sigot ya, atau ucapannya, lapasnya atau lapalnya. Dan yang kedua orang yang berakad ya. Yang orang yang berakad yang dimaksud di sini adalah rahin dan murtahin. Rahin ini siapa? Rahin ini adalah penggadai ya. Kemudian murtahin ini adalah orang yang menerima gadai. Itulah rukun daripada kedua dari gadai syariah. Dan yang ketiga adalah barang yang digadaikan. Otomatis ini harus ya. Itu dikatakan atau istilah lain adalah ma'al marhun atau marhun. Dan yang selanjutnya adalah syaratnya itu adalah marhun bih, yaitu utang piutangnya. Jadi itulah 4 daripada rukun rohan atau gadai syariah ini. Jadi pada prakteknya yang terjadi di masyarakat terkait dengan gadai syariah ini macam-macam, Bu ya. Tapi sebelum itu ada sebenarnya syarat seseorang itu boleh menggadaikan. Yang pertama ya jelas ya, dia harus berakal ya. Kemudian dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau istilahnya dewasa gitu. Kemudian itu dari segi dari segi orang yang berakad, atau bisa dikatakan pelaku akad daripada rohan ini. Dan selanjutnya adalah syarat marhunnya, barangnya atau objek daripada gadai ini atau rohan gadai syariah. Yang pertama syaratnya itu adalah ada syaratnya. Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan. Itu yang bisa dijadikan sebagai barang jaminan, atau istilahnya adalah marhun tadi. Kemudian yang kedua adalah barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis ya. Itu jelas ya, mempunyai nilai jual serta mempunyai nilai harta secara hukum syar'i atau hukum syarak. Dan yang ketiga adalah barang yang dibolehkan oleh syarak mengambil manfaatnya. Karenanya khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam. Jadi khamar yang maksud di sini adalah minuman keras ya. Itu tidak diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan itu mempunyai nilai ekonomis dan halal. Kemudian yang keempat, diketahui secara jelas barangnya, jadi tidak samar-samar. Kemudian barang jaminan itu adalah milik sah orang yang menggadaikan, jadi tidak boleh milik orang lain. Jadi harus milik sendiri. Itulah barang yang diperbolehkan untuk digadaikan, bukan milik orang lain. Jadi masuk kepada
selanjutnya saya akan memaparkan sedikit kasus terkait dengan gada ini, karena saya juga pernah melakukan penelitian Mbak Una ya. Saya juga pernah melakukan penelitian terkait dengan gada ini, tapi gada yang terjadi pada masyarakat. Jadi begini, di kampung saya, tepatnya ada di Sumatera Barat ya. Di sana jelas ada yang mempunyai kebun sawit ya. Karena di Sumatera Barat itu banyak kebun sawit ya. Jadi yang pemilik daripada kebun ini, kita bilanglah penggadai ya, telah menggadaikan lahan sawit atau kebun sawitnya ini kepada penerima gadai, itu kepada murtahin. Jadi rahin menggadaikan kebun sawitnya kepada murtahin, atau orang pertama tadi penggadai itu menggadaikan kebun sawitnya kepada pihak kedua, yaitu murtahin. Sementara kebun sawitnya ini sudah berbuah dan sudah menghasilkan walaupun sedikit uang dari sana. Namun ketika dia menggadaikan manfaat daripada hasil daripada kebun sawit ini, ternyata ini dimanfaatkan atau diberikan kepada yang menerima gadai atau murtahin. Kemudian utang tidak dikurangi dari pemanfaatan barang gadai tersebut. Jadi begini maksudnya Mbak Una, kita tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Misalnya begini, ketika kebun sawit tadi, misalnya saya dengan Mbak Una ya, ketika itu digadaikan kebun sawit ini, hasilnya itu saya manfaatkan atau saya gunakan, dan kemudian utangnya itu tidak dikurangi. Misalnya Mbak Una berhutang kepada saya atau saya berhutang kepada Mbak Una itu 50 juta. Ternyata dari hasil kebun sawit saya ini ternyata tidak dikurangi daripada utang saya, dan itu dimanfaatkan. Sementara jelas disampaikan ada dasar hukumnya, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba, atau kullu qardin naf'an fahuwa riba. Itu artinya bahwasanya kita tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Nah, itu tidak diperbolehkan, karena itu jelas disampaikan. Jadi pemanfaatan barang gadai ini mayoritas ulama mengatakan itu tidak diperbolehkan, karena dapat menzalimi daripada penggadai. Karena dia pun berhutang. Karena apa? Karena dia merasa kesulitan. Jadi kalau dia merasa kesulitan, jangan ditambah lagi kesulitannya. Itu maksudnya. Jadi pada intinya pemanfaatan barang gadai seperti yang saya sampaikan tadi, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba, itu tidak diperbolehkan. Memang ada ulama yang mengatakan itu diperbolehkan asal dia ikhlas gitu. Tapi saya rasa jelas ya, atas dasar ikhlas yang di sana itu ikhlas yang bagaimana? Apakah dia merasa betul-betul terpaksa atau tidak? Tapi yang jelas pasti dia akan merasa terpaksa, karena dia ingin pun meminjam uang kepada seseorang itu karena merasa terpaksa, karena uangnya tidak ada lagi. Kan itu tujuannya menggadaikan barangnya sebagai jaminan. Jadi barang jaminan ini adalah sebagai penguat daripada pinjaman. Jadi pada intinya gadai syariah itu seperti apa sebenarnya? Itu yang perlu kita ketahui, Mbak Una. Jadi gadai syariah ini yang diperbolehkan, jelas kita tidak boleh mengambil manfaat darinya. Tapi yang diperbolehkan adalah ketika ada pemeliharaan di sana. Misalnya begini, Mbak Una ya. Pada zaman dahulu ada orang yang menggadaikan lembunya atau kambingnya. Otomatis kambing atau lembu ini jelas mempunyai biaya untuk pemeliharaan. Itu kan jelas. Maka ini adalah tanggung jawab daripada penggadai. Itu dia, karena itu masih miliknya. Jadi intinya itu adalah tanggung jawab penggadai untuk memenuhi kebutuhan daripada lembu atau kambingnya ini. Itu adalah kewajibannya.
Tapi apakah bisa penerima gadai atau murtahin memanfaatkan lembu ini, bolehkah atau tidak? Ya. Ataukah istilahnya dia boleh mengambil air susunya, misalnya kambing, ya. Apakah boleh atau tidak? Seperti itu kira-kira. Tapi dia untuk sebatas pemeliharaannya itu diperbolehkan. Itu untuk sebatas pemeliharaan terkait dengan hewan tersebut. Tapi tidak boleh melebihi dari itu. Jadi pemanfaatan barang gadai ini memang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu ketika barang itu perlu pemeliharaan. Karena jelas misalnya saya gadaikan juga kebun kepada Mbak Una, jelas itu ada pemeliharaannya. Misalnya begini, untuk menyemprot rumputnya gitu ya, kemudian untuk menyangi rumputnya itu kan perlu biaya. Nah itu diperbolehkan, tapi sebatas itu saja. Tapi apakah misalnya tadi yang saya sebutkan terkait dengan, saya kembali ke awal tadi terkait dengan contohnya kebun sawit tadi, hasilnya ini bolehkah Ini tadi sudah dijelaskan ya sedikit panjangnya tentang gadai syariah menurut hukum ekonomi syariah. Ya, Kemudian ini sudah masuk sekitar 3 pertanyaan ya Pak ke WhatsApp kita dan juga live chat aplikasi kita. Ini pertanyaan yang pertama ada dari Aulia di Padang Matinggi. Pertanyaannya begini Pak, masih banyak yang tidak percaya akan diperbolehkannya gadai syariah dalam Islam dengan berbagai alasan. Seperti yang sudah Bapak sampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dulu juga sudah pernah melakukan gadai ya Pak. Jadi mungkin mohon penjelasannya kembali Pak, karena saat ini ada beberapa teman-teman yang sedang bersama saya. Ini pertanyaan langsung dibacakan atau dijawab terlebih dahulu Pak? Oh baik, langsung jawab aja lah Bu. Oke, boleh Pak. Baik, tadi terkait dengan masih ada yang tidak percaya gitu ya? Iya benar Pak. Baik, jadi begini, tadi yang tidak percayanya kira-kira di mana tadi Bu ya? Dari segi apa yang tidak percaya, praktiknya kah atau gimana? Kalau kita lihat dari pertanyaannya Aulia, mungkin dari praktiknya nih Pak. Iya. Iya. Baik Mbak Una, terima kasih ya pertanyaannya, sangat luar biasa ya. Baik, bagi pendengar setia Roy FM, tadi terkait dengan pertanyaan saudari siapa tadi Pak? Aulia Pak. Aulia ya. Jadi praktik gadai ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini sudah pernah dipraktikkan sejak zaman Nabi ya. Dan ini sering dilaksanakan. Apalagi sekarang sudah jelas ya, bahwasanya praktik gadai ini sampai sekarang semakin banyak. Karena apalagi misalnya kita bilanglah tadi seperti yang saya sampaikan, sekarang kan sudah ada pegadaian syariah, ada juga bank syariah gitu ya. Di sana kan sudah ada sistem gadai ya, di mana dia menggadaikan tanahnya berupa sertifikatnya ya, digadaikan tanahnya, kemudian dia meminjam uang ya. Jadi tanahnya ini sebagai jaminan, dan ini memang tidak asing lagi bagi kita gitu loh. Dan ini memang sering dipraktikkan kalau kita datang ke bank syariah, ke PN syariah, itu saja masalah istilahnya praktek yang ada di sana. Jarang sekali orang otomatis kita bilanglah bank syariah gitu ya. Mereka pun tidak akan memberi pinjaman, istilahnya apalagi banyak pinjamannya ya, kalau tidak ada istilahnya barang gadainya, jaminannya, jelas mereka tidak akan mau. Jadi otomatis seperti pertanyaan Mbak Aulia tadi ya, ketika Anda bertanya terkait dengan ini, jelas ini sering dipraktikkan, banyak dipraktikkan oleh masyarakat, dan ini sudah menjadi bisa dikatakan sudah menjadi kebiasaan dan bagi masyarakat dari dahulu sampai sekarang. Mungkin itu saya sebagai jawaban saya Mbak Una ya. Iya Pak, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada dari Diah di Padang Matinggi juga Ya. Nah pertanyaannya, mungkin ini kalau di pegadaian syariah tidak ada ya Pak, tapi di pegadaian manapun, tetapi mungkin dalam kehidupan sehari-hari antara masyarakat pernah terjadi. Ketika barang yang digadai dalam kondisi rusak ataupun cacat, tetapi kedua belah pihak sepakat untuk melakukan gadai, ini bagaimana Pak? Baik. Jadi otomatis ini kita bilanglah contohnya sepeda motor, gitu ya.
ternyata sepeda motor ini rusak, gitu ya. Padahal di awalnya bagus. Namun yang jadi pertanyaan di sana, yang merusakkan siapa, gitu ya. Jadi otomatis misalnya yang merusakkan itu penerima gadai atau murtahin. Ini bagaimana prosesnya? Jadi ini otomatis kan mereka sama-sama ikhlas ini ya, terkait dengan barang yang rusak ini. Ini bagaimana? Kan gitu ya. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah ketika barang gadai ini rusak, ini bagaimana prosesnya? Apakah dia masih bisa dikatakan gadai? Yang jelas di awal dia adalah sebagai barang gadai. Maka sampai selesai utangnya, dia masih dikatakan sebagai barang gadai, walaupun itu rusak. Karena misalnya dia meminjam di awal, barang gadaiannya berupa sepeda motor, ternyata rusak, kan gitu ya. Jadi otomatis kalau mereka sama-sama ikhlas, kan ini dia ya, mereka sama-sama ikhlas, otomatis kan yang diikhlaskan itu apa? Berarti yang diikhlaskan di sana salah satunya adalah barangnya, otomatis juga di sana yang diikhlaskan itu adalah berupa utangnya, kan itu dia ya. Otomatis dia ikhlas ya. Tapi keikhlasannya di mana? Misalnya ketika kita bilanglah salah satunya ada ganti rugi di sana. Tapi tadi pertanyaannya tadi dia ikhlas, mereka tidak ada saling menuntut, kan gitu tadi pertanyaannya. Jadi otomatis ini tidak ada permasalahan di sana. Jadi otomatis di sana jelas berarti mereka ikhlas. Ikhlasnya di mana? Salah satunya mungkin dia ikhlas bahwasannya utangnya lunas, bisa ya. Kemudian dia ikhlas seperti yang tadi karena ini adalah berupa barang gadaian. Makanya tadi nggak jelas siapa yang merusakkan gitu ya. Tapi ketika yang merusakkan ini murtahin, kemudian rahin ini ikhlas. Ikhlasnya di mana? Ini yang perlu dipertanyakan. Mungkin dari situ bisa barang istilahnya pinjamannya lunas. Mungkin bisa juga dia ikhlas apabila ini diperbaiki gitu ya. Akhirnya itu saja. Karena itu istilahnya. Tapi yang jelas apabila ini dimanfaatkan oleh misalnya murtahin, penerima gadai, ini yang tidak diperbolehkan sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi. Kullu qardin jaru manfaat bahwa riba. Setiap mengambil manfaat dari pinjaman itu jelas atau barang gadai itu, maka itu dikatakan riba. Riba ini memang sangat, mohon maaf ya saya katakan bahwa ini sangat kotor sekali. Kenapa saya katakan kotor? Riba ini lebih sama dengan atau bahkan lebih seperti seorang anak menggauli ibunya. Begitulah kotornya riba ini. Bayangkan dosa riba itu sangat besar sekali, Mbak Una. Jadi pada intinya, ketika mungkin sepeda motor ini dimanfaatkan, boleh dia manfaatkannya atau menungganginya kalau hewannya boleh, tapi dia harus menanggung jawab pemeliharaannya. Misalnya rusak ya, itu wajib diperbaiki. Kalau bannya rusak ya wajib diperbaiki. Itu dia, itu boleh. Tapi dia tidak boleh istilahnya memanfaatkannya istilahnya tanpa ada dasar dari rahin penggadai. Gitu ya. Tapi misalnya sepeda motor ini kalau nggak dipakai misalnya rusak ya, kan bisa saja bisa rusak kalau nggak pakai, makanya terpaksa dipakai oleh murtahin contohnya. Tapi dia wajib mengganti apabila rusak, wajib gitu ya, karena ini berupa barang bergerak kan gitu, berbeda dengan tanah kan gitu ya. Jadi mungkin inilah sebagai jawaban dari saya. Apa mungkin kalau barangnya itu hilang juga sama seperti yang Bapak sebutkan? Kalau hilang ya? Iya, kalau hilang. Berarti otomatis misalnya yang menghilangkan siapa kan gitu ya. Itu kan jadi pertanyaan tadi. Yang menghilangkan siapa? Kalau yang menghilangkan itu penerima gadai ya, yang kita bilanglah orang yang memberi utang atau penerima gadai, ya wajib dia menggantinya. Kan otomatis seperti itu. Ya. Kemudian kan biasa sekarang orang kan menggadaikan sertifikatnya, menggadaikan BPKB-nya. Ada apakah kira-kira ini diperbolehkan? Sementara tadi pertanyaannya bahwasanya yang boleh itu adalah barang yang bisa diperjualbelikan. Kan ini jadi pertanyaan juga sebenarnya. Iya benar. Tapi sebenarnya BPKB atau sertifikat tanah ini kan bukti kepemilikan. Kan kita pada saat sekarang ini contohnya begini ya. Pada saat sekarang ini jelas misalnya ada tanah Bauna gitu ya. Buktinya itu tanah Bauna apa? Kan sertifikatnya. Sepeda motor pun seperti itu ya.
kira-kira yang menjadi bukti itu adalah motor Mbak Una, itu otomatis BPKB-nya, kan gitu ya. Nah, itulah yang menjadi dasar sebenarnya. Kadang orang membuatkan itu sebagai jaminan, tapi pada intinya yang baik itu adalah barangnya, kan gitu ya. Jadi otomatis seperti pertanyaan tadi, kalau hilang atau segala macamnya itu harus wajib diganti. Siapa yang hilangkan, dia harus menggantinya. Tapi misalnya ada rahin, maka istilahnya dia masih dia menggadaikan BPKB-nya, ternyata dia yang masih memakai barangnya itu, kan biasa saja itu BPKB-nya dia gadaikan, barangnya tetap dia pakai, kan gitu ya. Apakah ini diperbolehkan? Jelas kalau memang murtahin ini ikhlas ya, Anda pakai sajalah. Mungkin ini adalah salah satu cara Anda untuk melunasi hutang Anda kepada saya, itu silahkan, kan gitu ya. Itu kan tujuan daripada Gada Syariah ini kan tahun ini tolong menolong, ini tujuannya. Jadi tujuan Gada Syariah ini adalah untuk tolong menolong, salah satunya ya. Karena misalnya kita butuh uang, makanya digadaikanlah misalnya tanah kita, kemudian uang didapatkan. Tapi tanah kita kan tidak dijual. Daripada dijual, ya baik kita gadaikan dulu, kan gitu kira-kira ya. Nah, jadi otomatis uang dapat, istilahnya tanah kita pun masih menjadi milik kita karena tidak jual. Karena mungkin kalau jual sayang gitu ya. Nah, mungkin itu saja, Mbak Una. Iya Pak, terima kasih banyak. Dan ini pertanyaan yang berikutnya, sekaligus pertanyaan yang terakhir ya. Ini Pak, ada dari Diana di Kampung Marancar. Pertanyaannya, apakah waktu masa gadai itu biasanya ditentukan oleh pihak yang menerima gadai atau bagaimana? Kemudian, jikalau tidak sanggup diambil kembali, bagaimana Pak? Bisa diulangi, Mbak Una? Oke Pak, apakah lama waktu masa gadai ditentukan oleh yang menerima gadai atau bagaimana Pak? Dan jikalau tidak sanggup untuk mengambil kembali, bagaimana Pak? Baik. Jadi ini adalah kesepakatan di antara kedua belah pihak, yaitu antara penggadai dengan penerima gadai atau rahin dan murtahin. Ini kesepakatan mereka. Makanya ada perjanjiannya di atas hitam hitam di atas kertas putih gitu ya. Maksudnya dituliskan gitu. Iya, Pak. Jadi di situ jelas ada perjanjiannya berapa lama, ya, berapa lama dia istilahnya sampai bisa melunasi hutangnya. Berapa lama kira-kira? Kan gitu, itu jadi pertanyaan. Jadi misalnya kita bilanglah tadi seperti yang saya sampaikan tadi 1 tahun. Ya. Misalnya dia meminjam uang 50 juta, maka dikembalikan selama 1 tahun. Ternyata 1 tahun itu tidak bisa dilunasi. Kan gitu ya? Jadi bagaimana kira-kira? Maka otomatis ini terserah kepada murtahin, apakah dia misalnya memberi tenggang waktu, kan itu bisa ya. Misalnya nggak apa-apa lah 1 bulan lagi, kan itu ya. Tapi nggak bisa juga dilunasi. Ini bagaimana? Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, Bang Una, caranya adalah barang ini dijual. Ya. Jadi barang ini dijual, kita bilanglah tanah tadi dijual. Ya. Setelah dijual, harganya misalnya 100 juta. Sementara tadi yang dipinjam 50 juta. Maka lebihnya itu 50 juta lagi itu wajib menjadi milik rahin, penggadai, kan itu tanahnya. Ya, itu dia. Jadi wajib dijual. Kira-kira seperti itu. Jadi setelah dijual, makanya dilunasilah hutangnya, dan lebih daripada penjualan, hasil dari penjualan itu diberikan kepada rahin. Itu saja. Oke Pak, terima kasih banyak. Dan itu tadi pertanyaan kita ya Pak. Dan mungkin juga bisa disampaikan sekaligus kesimpulan kita di malam hari ini. Baik, jadi begini, Mbak Una. Jadi inti daripada Gada Syariah ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi sebagai kesimpulannya, bahwasanya Gada Syariah adalah praktik yang sering dilakukan atau banyak dilakukan oleh masyarakat pada saat sekarang ini. Jadi memang benar ya, kalau bisa saran saya ya, kalau bisa istilahnya jangan berutang, janganlah berutang, kan gitu ya. Iya, benar. Karena utang itu sampai mati, itu sampai nanti itu otomatis itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau bisa ya. Tapi kalau memang tidak bisa, silahkan, karena Nabi sendiri pun melaksanakan itu. Makanya pesan dari saya sebagai kesimpulannya adalah silahkan Anda melaksanakan Gada Syariah ya. Tapi Gada Syariah ya, bukan gadai yang sifatnya mungkin konvensional yang istilahnya ujung-ujungnya bunga gitu ya. Bunga jelas haram ya.
bunga yang masuk di sini haram, dia otomatis dia terkait kepada riba, kan gitu menjadi permasalahannya. Jadi otomatis diharapkan ya kepada kita semua, kita terutama umat muslim ya, otomatis dalam melaksanakan praktek dari syariah, yang dari syariah ini boleh saja siapa saja ya, terserah ya, boleh dilaksanakan, bukan orang muslim saja boleh, silahkan. Tapi otomatis intinya yang jadi pesan saya, silahkan Anda praktekkan kalau memang itu diperlukan. Tetapi jangan sesekali Anda memanfaatkan barang gadainya, karena itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Mayoritas ulama mengatakan itu tidak diperbolehkan dalam pemanfaatan barang gadai, karena jelas tadi seperti dalil yang saya sampaikan tadi, kullu qardin jar manfaah wa riba. Ya. Jadi setiap mengambil manfaat dari pinjaman itu atau dari barang gadai itu jelas dikatakan riba. Itu tidak boleh. Jadi yang namanya memanfaatkan barang gadai itu tidak boleh. Jadi kesimpulannya itu yang benar, yang jelas silahkan selama itu diperlukan karena dalam praktek muamalah. Dan jelas ini selalu ada dalam masyarakat. Tidak bisa dihindari, kira-kira seperti itu ya. Mungkin sampai kiamat nanti mungkin masih ada ini ya. Tapi itulah saran saya, kalau bisa janganlah berutang gitu ya. Karena itu jelas hutang itu kan harus dibayar gitu ya, harus dipertanggungjawabkan. Tentunya kita juga sebagai manusia khususnya umat Islam. Mungkin itu sajalah dari saya, Mbak Una. Terima kasih juga kepada Raw FM ya, yang sudah mengundang saya, tentunya dari IAIN Padang Selimpuan sebagai salah satu sebagai narasumber IAIN Padang Selimpuan. Terima kasih banyak. Dan saya juga sangat apresiasi karena Raw FM ini selain dia memberikan hiburan, kemudian juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan ini perlu kita apresiasi tentunya kita sebagai masyarakat Padang Selimpuan. Jadi harapannya hal-hal yang seperti ini tetap dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan Raw FM tetap maju, tambah maju lagi, dan mudah-mudahan kita sebagai tentunya kita bilang akademisi gitu ya, ada juga mungkin praktisi, ada segala macam. Mudah-mudahan kita bisa ikut andil di sini, bekerja sama. Mudah-mudahan Raw FM dengan IAIN Padang Selimpuan tetap terjalin kerjasamanya dengan bagus ya, dan mudah-mudahan kita semakin maju, semakin jaya, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Una. Terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih banyak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.